beribadah dari rumah, tetap sukacita. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat lagu satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik, kita masih tetap semangat. Kita angkat lagu pujian Kasih Yesus. telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini.
firman-Nya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu adik-adik, dihafal ya 10 firman Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami di pagi ini Tuhan, di mana dari malam hingga pagi ini Tuhan telah sertai kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami ya Allah. Kami telah menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk di kaki Tuhan seperti si Maria Tuhan, untuk mendengarkan Kau berbicara bagi kami. Karena itu berkati firman, berkati anak-anak mendengarkannya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari Minggu, selamat hari Minggu buat kita semua, adik-adik sekolah Minggu dan remaja. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Kejadian Bindo 6 ayat 14 sampai 16. Udah semua adik-adik remaja? Coba dibuka kitabnya. Udah ketemu belum? Ya. Kita baca bersama-sama ya. Dari Kejadian Bindo 6 ayat 14 sampai 16.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah yang kau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu dan remaja, tema kita minggu ini yaitu dengan tema membuat bahtera. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, siapakah yang pernah mendengar tentang kisah bahtera Nuh? Kalau kita lihat di Alkitab yang kita baca dari Perjanjian Lama ya, di situ diceritakan di mana Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat menyesal menciptakan manusia dan segala hewan dan binatang di bumi. Di mana Tuhan menyesal karena kecenderungan manusia yaitu berbuat dosa dan kejahatan. Kita kembali ke bahtera. Bahtera Nuh adalah sebuah kapal laut, kapal besar yang sangat besar sekali. Di antara kita di adik sekolah minggu, siapa yang pernah melihat kapal besar? Ada yang pernah melihat nggak? Atau kita lihat di televisi ya? Atau cerita deh, atau di gambar. Nah, sangat besar sekali. Nah, kita kembali kepada Nuh. Di mana Nuh adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nuh adalah seorang yang taat pada Tuhan dan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Artinya, tidak ada hari yang dilaluinya tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah seorang Nuh, dimana yang bergaul akrab ya. Dia sangat luar biasa. Hari-harinya selalu bersama dengan Tuhan. Walaupun dikatakan pada masa itu dunia penuh dengan kekerasan dan kejahatan, namun Nuh tetap percaya pada Tuhan saja. Karena kejahatan manusia itulah Tuhan menjadi marah dan kecewa, dan dia merencanakan untuk memusnahkan manusia. Wah, ngeri ya. Kita pasti takut dong kalau Tuhan sudah marah dan memusnahkan manusia. Dia sudah menyesal menciptakan manusia dan hewan di muka bumi. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup setia dan benar. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, siapa yang tahu yaitu bahtera? Ada yang tahu nggak bahtera itu apa? Bahtera itu apa sih? Bahtera itu adalah sejenis kapal laut yang besar sekali. Apakah di antara adik-adik sekolah minggu dan remaja sudah pernah melihat kapal besar? Atau pernah naik kapal besar? Atau melihat di TV gitu ya? Nah, dan kapal besar ini dibuat dari kayu gofir, seperti yang kita baca tadi ya di Kejadian. Yaitu kayu gofir itu adalah salah satu kayu yang bagus
Kenapa dia bagus? Karena itu adalah kayu yang bagus dan tahan air. Dan dia digunakan untuk membuat kapal ya, adik-adik ya. Karena kalau kayunya jelek, dia bisa langsung rusak. Kena air langsung lembek. Nah, makanya dipilih kayu gofir. Yaitu kayu yang paling bagus sekali. Dan dalamnya harus dibuat berpetak-petak. Dan ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dikatakan di situ, Tuhan memerintahkan Nuh membuat satu bahtera. Dikatakan di sini tadi kita baca seberapa besar sih kapal bahtera itu. Mari kita lihat kembali yang kitab kita. Yang pertama, panjangnya dikatakan 1,35 km. Jauh banget ya. Mungkin kalau dari gereja kita sampai ke lampu merah kali, lampu merah Cibitung kalau ada yang tahu panjangnya. Atau dari sini ke hampir Pasar Tambun ya. Kalau tahu kalian ada ya, itu adalah panjangnya. Lebarnya dikatakan di sini 22,5 meter. Oh, 22,5 dari sini sampai hampir 1 meter dari gereja kita hampir 1 meter. Itu lebarnya. Nah tingginya dikatakan di sini 13 meter. Adik-adik ya. Berarti kalau kita bayangkan, berarti bahtera itu sangat besar sekali. Dan dikatakan di sini tadi dia ada berlantai 3, lantai bawah, lantai tengah, dan lantai atas. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, mari kita merenung sebentar. Coba kita bayangkan sebesar apa sih kapal itu? Ada nggak sih gereja kita ya? Kayaknya gereja kita masih kalah deh. Masih kalah gereja kita. Bahtera yang dibuat Nuh sangat besar sekali. Betapapun besarnya bahtera yang dikerjakan oleh Nuh, namun ia tidak pernah membantah perintah Tuhan. Dia tidak pernah membantah perintah Tuhan. Dia tidak pernah, maksudnya lari dari perintah Tuhan. Atau dia tidak pernah, nggak mau nggak pernah seperti itu teman-teman. Kan bisa aja kan dikatakan di sini, Nuh berkata, bagaimana saya melakukannya Tuhan? Siapa yang membantu mengerjakannya? Saya nggak bisa dong, saya kan sendiri. Tapi dikatakan di sini kalau kita baca kitab kita dari sekolah minggu dan remaja, dikatakan Nuh tidak berkata seperti itu. Ada sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan. Ia tidak pernah membantah perintah Tuhan, yaitu Nuh. Ia melakukan setiap perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Karena dikatakan di sini dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh, pasti dia akan mencukupkan dan bantu. Dengan keyakinan seperti itulah dikatakan Nuh patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan, dikatakan yang pertama di sini kita diajak untuk taat kepada perintah Tuhan ya. Patuh dan taat perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa ya? Bisa aja perintah Tuhan itu mungkin datang melalui mama, apa bapak, kakak, apa adik. Contohnya, misalnya kita disuruh menyuci piring, ya adik-adik ya. Nah, kita kira-kira mau nggak? Atau kita disuruh mama kita belajar, disuruh berdoa, disuruh baca kitab. Itu termasuk perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik dan sekolah minggu ya? Kita mau nggak? Itu yang pertama kita diajak, yaitu agar kita taat kepada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan apapun seperti untuk Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu dan remaja, melakukan seperti untuk Tuhan. Bagaimana caranya ya? Mungkin gitu adik-adik dia. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, dari sekolah minggu ya, susah nggak ya? Susah nggak? Pasti susah. Kakak sendiri susah melakukannya. Melakukan seperti untuk Tuhan. Berarti capek dong, yang baik, yang rajin.
Yang malas-malas gimana dong, enak sendiri. Kan bisa gitu ya. Tapi enggak dari sekolah mingguan remaja ya. Dikatakan di sini, ketika kita melakukan apapun seperti untuk Tuhan, dikatakan Tuhan sangat senang dengan kita. Ya, dari sekolah minggu ya. Nah, kalau udah Tuhan sudah senang, apalagi orang tua kita kan begitu. Ya, dari sekolah minggu dan remaja yang Tuhan kasih ya di GKP Istanbul, kita percaya ketika Tuhan kasih perintah sama seperti Nuh tadi ya, dia tahu bahwa Nuh bisa melakukannya. Nah, kalau adik-adik disuruh mama misalnya belajar, disuruh mencuci apa segala macam, itu karena adik-adik tahu bahwa adik-adik mampu, bisa melakukannya. Nah, yang ketiga, dikatakan di sini sama seperti ini. Kalau kita taat, dikatakan Tuhan pasti tolong kita. Sama seperti Nuh tadi. Tuhan dari mana saya ngambil kayunya? Kan kayunya besar, kapalnya besar. Siapa teman saya? Ya kan? Sama seperti yang tadi disuruh mama misalnya kita mengerjakan sesuatu. Siapa teman saya? Bagaimana saya mengerjakannya? Dikatakan di sini, kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan melakukan segala sesuatu, entah itu mungkin membantu adik-adik, membantu kakak, ya kan? Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, dikatakan kita pasti mampu. Kita akan dimampukan Tuhan. Ya, pagi ini ada di sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita diajak Tuhan hari ini melalui firman-Nya, melalui kisah Nuh. Kita tahu bahwa belum pernah ada sejarahnya kapal terbesar seperti itu. Dan kita tahu akhirnya, bahkan pada saat Nuh melakukannya dikatakan dia orang gila. Dia dikatakan orang gila. Dikatakan orang gila karena dilakukan dia yang benar. Nah, ada sekolah minggu dan remaja. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita bisa dikatakan orang bego. Kok bego lu? Padahal dia kan dia itu kan kerjaan dia, bukan kerjaan lo. Nah, sama seperti Nuh yang tadi. Enggak. Tapi dia tetap melakukan hal-hal baik. Nah, jadi ada sekolah minggu dan remaja dikasih Tuhan. Kakak yakin bahwa dari sekolah minggu ada anak-anak yang luar biasa. Kenapa dari sekolah minggu? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, sama seperti Nuh tadi. Pas seperti yang dikatakan Tuhan itu dilakukan Nuh. Dan tepat pada waktunya kapal terbesar yang tidak akan pernah ada, Nuh melakukannya dengan sempurna. Nah, kalau ada yang membaca kelanjutan ceritanya, wah enak banget ya. Coba dibaca ntar selanjutnya, bahwa pada akhirnya ntar ketika gempa ketika dihukum Tuhan, semuanya hanya Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang di bumi itu yang berpasang-pasangan itu masuk semua ke bahtera untuk kelangsungan hidup manusia dan hewannya. Itu kan lanjutannya. Makanya ada itu dibaca ya, di rumah dibaca, diterusin, dibacain ya. Nah, jadi kembali ke sini dari 3 hal tadi agar kita jangan lupa. Di sini dikatakan seperti Nuh, dikatakan ternyata agar kita taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Tadi udah kakak contohkan, ketika kita taat pada orang tua, hidup sudah taat kepada Tuhan. Ya. Ketika kita disuruh mama apa disuruh bapak, nggak mau antar. Nah, itu sama aja kita sudah melawan Tuhan. Iya enggak? Pasti sudah melawan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita sendiri ada di sekolah minggu, ada malaikat bersama dengan kita. Ada Tuhan, ada roh Tuhan bersama dengan kita. Karena itu dikatakan bagi kita harus taat dan patuh kepada Tuhan. Karena kita dikatakan pasti mampu, dimampukan. Kita pasti ditolong Tuhan. Kenapa kita disuruh? Karena Tuhan tahu bahwa kita memang mampu melakukannya.
Ini adalah sekolah minggu ya. Tadi ini firman Tuhan bagi kita adalah sekolah minggu dan remaja. Di minggu yang indah ini, yang penuh dengan berkat, agar ketika kita pulang dari gereja, mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Mari kita berlomba-lomba menaati firman Tuhan atau mentaati orang tua kita, agar kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus adalah luar biasa. Amin. Itu firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat firman yang telah kami dengar, di mana Tuhan telah mengajari kami untuk taat akan perintah Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami tidak mampu secara daging Tuhan, tapi ya kami yakin dan percaya dengan kisah Nuh Tuhan. Kalau Nuh mampu karena bersama dengan Tuhan, maka kami anak-anakmu akan dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan, buat kami anak-anakmu ya Tuhan, ada sekolah minggu dan remaja. Kiranya ini boleh meremah di hati kami Tuhan, boleh kekuatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami, untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, dari sekolah minggu dan remaja, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, tadi ini dihafal hari-hari sekolah minggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik sekolah minggu, selamat hari minggu ya. Walaupun ibadah dari rumah tetap semangat. Kreativitas kita untuk minggu ini adalah tentang bahtera. Dan untuk kelas kecil adalah menggambarkan sebuah kapal atau bahtera di buku gambar, lalu diwarnain ya adik-adik. Nanti setelah selesai diwarnain dikirim ke grup ya. Contohnya seperti ini. Dan untuk kelas besar dan remaja adalah membuat suatu kapal atau bahtera, lalu diisi di dalam bahtera tersebut diisi berbagai macam makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, ada burung di udara. Jangan lupa diwarnain ya adik-adik, nanti dikirim ke grup juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan Huberedon bagi harajawan binayata. Amin. Mari kita angkat lagu satu pujian, Ijo nada hubuan Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga ujung ibadah ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bersama dengan kami dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah mengajarkan kami berbagai banyak hal Tuhan. Agar kami boleh tetap setia dan taat akan perintah Tuhan.
Bapa di sorga, kami telah Tuhan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan itu boleh memberkati Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati Tuhan persembahan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.